Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin juga dari luar negeri yang sedang menonton video ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, segar, dan penuh semangat. Saya ingin menyapa satu persatu dengan tulus. Untuk sahabat yang sudah berusia di atas 60 tahun, semoga tubuh tetap kuat, tulang tetap kokoh, dan semangat tetap menyala seperti masa muda dulu. Bagi yang berusia 50 atau 55 tahun, semoga semakin matang dalam menjaga kesehatan, karena di usia inilah tubuh mulai perlu perhatian lebih. Dan bagi sahabat yang mungkin baru memasuki usia 40-an, ini saat terbaik untuk mulai membiasakan diri menjaga pola makan dan mengatur waktu istirahat agar tetap bugar sampai tua nanti. Boleh tulis di kolom komentar dari mana asal daerah sahabat semua? Siapa tahu ada yang dari Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan, atau bahkan dari Nusa Tenggara. Senang sekali rasanya bisa berkumpul di sini, di ruang belajar sehat yang kita bangun bersama melalui channel Lansia Sehat ini. Channel ini dibuat bukan hanya untuk membicarakan penyakit atau obat, tetapi untuk menanamkan semangat bahwa menjadi lansia bukan berarti lemah. Menjadi lansia justru berarti memiliki kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang luar biasa. Saya tahu, di usia lanjut, banyak dari sahabat yang mulai merasakan berbagai perubahan di tubuh. Ada yang sering pegal-pegal, ada yang mudah lelah, sendi kadang terasa nyeri, atau mungkin sering kembung dan masuk angin. Hal-hal seperti itu wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, jangan khawatir, karena alam telah menyediakan begitu banyak bahan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan. Salah satunya adalah jahe. Jahe mungkin sudah sangat akrab bagi kita semua. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti pernah menyimpan rimpang jahe di dapur. Baik untuk bumbu masakan, bahan minuman, atau sebagai ramuan herbal. Aroma khasnya, hangatnya di tenggorokan, serta sensasi segar yang ditimbulkannya, membuat jahe menjadi salah satu tanaman obat paling disukai di dunia. Bahkan, jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh, tapi juga menyimpan segudang manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang manfaatnya, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan doa yang tulus untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna bagi Anda semua. Semoga setiap langkah yang diambil selalu ringan, setiap detak jantung tetap kuat, dan setiap napas terasa lega. Untuk sahabat yang mungkin sedang dalam masa pemulihan dari sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Untuk yang merasa sendi kaku atau sering nyeri, semoga segera membaik dan bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Saya juga berdoa agar pikiran sahabat selalu tenang, hati selalu lapang, dan kehidupan selalu dipenuhi rasa syukur. Karena salah satu kunci umur panjang adalah hati yang damai dan pikiran yang bahagia. Banyak penelitian medis menunjukkan bahwa suasana hati yang tenang dapat membantu tubuh lebih cepat sembuh dan mencegah berbagai penyakit. Jadi, selain konsumsi makanan sehat, kita juga perlu menjaga kebahagiaan setiap hari, walaupun hanya dengan hal-hal kecil seperti minum air jahe hangat di pagi hari sambil mendengarkan burung berkicau di halaman. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang jahe, mulai dari kandungannya, manfaatnya yang sangat banyak bagi tubuh lansia, sampai pada testimoni nyata dari beberapa orang yang sudah merasakan khasiatnya. Kita akan belajar bahwa jahe bukan hanya sekadar bahan dapur, tapi juga bisa menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kesehatan di usia senja. Sebelum lanjut, mari kita ingat bersama bahwa setiap hal yang tumbuh di bumi ini memiliki tujuan dan manfaat. Jahe tumbuh dari tanah yang sederhana, namun mampu memberikan energi dan kehangatan yang luar biasa bagi tubuh manusia. Hal ini mengingatkan kita bahwa seringkali sesuatu yang sederhana, jika kita manfaatkan dengan benar, bisa membawa kebaikan besar bagi hidup kita. Beberapa sahabat mungkin bertanya-tanya, apakah jahe aman untuk dikonsumsi setiap hari? Bagaimana cara terbaik mengolahnya agar tidak terlalu pedas di perut? Dan benarkah jahe bisa membantu mengatasi tekanan darah, kolesterol, hingga nyeri sendi yang sering menyerang lansia? Semua pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu di bab-bab selanjutnya, dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Untuk itu, saya mengajak sahabat semua agar menonton video ini sampai akhir. Karena setiap bab akan saling berhubungan dan membentuk pemahaman yang utuh tentang manfaat jahe bagi kesehatan lansia. Tidak hanya teori atau sekadar cerita, tetapi juga disertai penjelasan berdasarkan penelitian medis dan pengalaman nyata dari para lansia yang telah rutin mengonsumsi jahe. Jadi, siapkan posisi duduk yang nyaman, boleh sambil menyiapkan segelas air jahe hangat.
Rasakan aromanya yang khas, dan bayangkan kehangatan jahe yang akan mengalir dalam tubuh, menenangkan pikiran, sekaligus memperkuat sistem kekebalan Anda. Jahe bukan sekadar rempah, tapi juga simbol keseimbangan antara tubuh dan alam. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas lebih dalam tentang apa sebenarnya jahe itu. Dari mana asalnya, bagaimana sejarah panjangnya dalam pengobatan tradisional, dan mengapa jahe begitu istimewa sehingga dijadikan bahan utama dalam banyak ramuan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat, tetaplah bersama kami hingga akhir. Karena semakin kita mengenal jahe, semakin kita menyadari bahwa alam telah menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk membantu menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, bahkan di usia lanjut. Semoga melalui pembahasan ini, sahabat semua semakin semangat menjaga diri, menghargai hidup, dan menikmati masa tua dengan bahagia serta penuh rasa syukur. Mari kita lanjutkan perjalanan sehat ini bersama-sama. Kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang mengenal jahe dan sejarahnya dalam pengobatan tradisional, agar sahabat semua memahami mengapa jahe layak disebut sebagai harta alam yang menyehatkan tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah tadi kita berbincang mengenai pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut dan sedikit pengantar tentang keajaiban jahe, kini saatnya kita mengenal lebih dekat tanaman yang satu ini. Jahe bukan sekadar rempah yang tumbuh di tanah, tetapi juga anugerah alam yang telah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Jahe, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Zingiber officinale, merupakan tanaman rimpang yang termasuk dalam keluarga Zingiberaceae, satu keluarga dengan kunyit, lengkuas, dan kencur. Jahe tumbuh subur di daerah tropis, termasuk di Indonesia, dan bisa ditemukan hampir di setiap dapur masyarakat kita. Bentuknya yang khas, beruas-ruas, dengan aroma tajam dan rasa hangat pedas, menjadikannya bahan utama dalam berbagai minuman dan masakan tradisional. Menariknya, sejarah mencatat bahwa jahe telah digunakan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum ditemukannya obat modern. Di India dan Tiongkok kuno, jahe dianggap sebagai tanaman obat suci yang wajib ada di setiap rumah. Dalam pengobatan tradisional Ayurveda, jahe disebut sebagai Maha Aushadhi, yang berarti obat agung atau ramuan utama. Masyarakat India percaya bahwa jahe dapat menyeimbangkan energi tubuh, menghangatkan organ dalam, serta melancarkan sistem pencernaan. Sementara itu, di Tiongkok, jahe digunakan oleh tabib-tabib kerajaan untuk mengobati berbagai penyakit seperti masuk angin, batuk, gangguan perut, hingga radang sendi. Dalam catatan pengobatan klasik Tiongkok yang berusia ribuan tahun, jahe disebut sebagai bahan alami yang mampu mengusir angin dan dingin dari dalam tubuh. Artinya, jahe dipandang bukan sekadar rempah, tetapi sebagai penjaga keseimbangan tubuh agar tetap hangat, sehat, dan tidak mudah terserang penyakit. Di Nusantara sendiri, tradisi menggunakan jahe juga sudah sangat lama. Nenek moyang kita di Jawa, Sumatera, Bali, hingga Sulawesi mengenal jahe sebagai bahan utama dalam jamu tradisional. Bahkan, minuman wedang jahe yang sering kita temukan di pedesaan hingga sekarang sebenarnya merupakan warisan budaya kesehatan yang sangat bernilai. Wedang jahe tidak hanya memberikan rasa hangat, tetapi juga dipercaya mampu mengusir masuk angin, memperkuat daya tahan tubuh, dan membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat lansia sehat mungkin juga masih ingat, pada masa kecil dulu, ketika kita pilek atau kedinginan, orang tua kita sering membuatkan air jahe hangat. Mereka tidak belajar dari buku kedokteran modern, tetapi dari pengalaman dan pengetahuan turun-temurun yang terbukti nyata. Jahe menjadi teman setia keluarga Indonesia dalam menjaga kesehatan, terutama di saat cuaca dingin atau musim hujan. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat jahe yang dulu hanya dipercaya berdasarkan pengalaman kini mulai mendapat pembuktian ilmiah. Para peneliti menemukan bahwa di dalam jahe terdapat berbagai senyawa aktif yang memberikan efek luar biasa bagi tubuh manusia. Kandungan utama seperti gingerol, shogaol, dan zingerone ternyata memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Artinya, senyawa ini mampu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Itulah sebabnya, para dokter kini semakin banyak menyarankan konsumsi jahe, terutama bagi kelompok usia lanjut. Bukan hanya karena rasanya enak dan mudah diolah, tetapi karena jahe benar-benar memiliki manfaat medis yang bisa dirasakan langsung oleh tubuh. Bahkan, dalam beberapa jurnal kesehatan, jahe disebut memiliki potensi membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki metabolisme, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kita perlu ingat bahwa tubuh lansia umumnya lebih rentan terhadap peradangan, penurunan daya tahan tubuh,
serta gangguan sirkulasi darah. Karena itu, bahan alami seperti jahe bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh tanpa menimbulkan efek samping berat seperti obat-obatan kimia. Jahe bekerja dengan cara lembut namun efektif, menstimulasi sistem tubuh agar berfungsi optimal. Jika kita perhatikan dari segi budaya, hampir semua bangsa memiliki cara tersendiri dalam menggunakan jahe. Di Jepang, jahe segar sering disajikan sebagai pendamping sushi untuk membersihkan mulut dan membantu pencernaan. Di Inggris, jahe diolah menjadi minuman ginger ale yang dikenal menyegarkan dan membantu mengatasi mual. Di Timur Tengah, jahe digunakan dalam teh herbal hangat yang dipercaya menambah vitalitas. Sedangkan di Indonesia, jahe menjadi bahan dasar berbagai minuman herbal seperti bandrek, sekoteng, dan wedang jahe, yang semuanya bertujuan menghangatkan tubuh dan memperkuat daya tahan. Menariknya, penelitian modern juga mengungkap bahwa efek hangat dari jahe bukan sekadar sensasi di lidah. Ketika jahe dikonsumsi, senyawa aktifnya merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan suhu tubuh bagian dalam. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami tangan atau kaki terasa dingin karena aliran darah yang kurang lancar. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin dalam jumlah wajar, tubuh menjadi lebih hangat, sendi terasa lebih lentur, dan rasa nyeri pun berkurang. Selain itu, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin B6, magnesium, dan zat besi. Kandungan ini membantu menjaga fungsi saraf, memperkuat otot, serta membantu pembentukan sel darah merah. Kombinasi semua kandungan ini menjadikan jahe bukan sekadar tanaman herbal biasa, tetapi juga nutrisi alami yang menyehatkan. Sahabat lansia sehat, dari cerita sejarah dan penelitian tadi, kita bisa belajar bahwa jahe telah terbukti memiliki manfaat lintas generasi. Dari masa nenek moyang hingga era modern saat ini, jahe tetap menjadi pilihan alami yang mudah dijangkau dan bisa diandalkan. Maka tidak berlebihan jika jahe disebut sebagai rempah yang abadi, karena kebermanfaatannya tidak lekang oleh waktu. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang apa saja kandungan di dalam jahe yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan tubuh lansia. Kita akan mengenal lebih dalam zat-zat aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone, serta memahami bagaimana cara kerja mereka membantu melawan berbagai gangguan kesehatan. Karena itu, tetaplah bersama saya di channel Lansia Sehat ini, agar sahabat semua bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang cara menjaga tubuh dengan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Dengan pengetahuan yang benar, setiap gelas air jahe yang sahabat minum akan menjadi langkah kecil menuju kesehatan yang besar. Mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bab berikutnya, yaitu bab 3, kandungan aktif dalam jahe yang berperan untuk kesehatan lansia. Di sana, kita akan membahas lebih dalam bagaimana jahe bekerja dari dalam tubuh, dan mengapa kandungan kecil di dalam rimpang ini mampu memberikan efek yang besar bagi kesehatan dan kebugaran di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal sejarah panjang jahe yang telah digunakan ribuan tahun dalam pengobatan tradisional, kini saatnya kita memahami lebih dalam tentang kandungan aktif yang membuat tanaman ini begitu luar biasa. Karena di balik aroma khas dan rasa hangatnya, jahe menyimpan kekuatan alami yang bekerja nyata dalam tubuh manusia, terutama bagi kesehatan lansia. Banyak orang mengenal jahe hanya sebagai penghangat tubuh, padahal di dalamnya terkandung ratusan senyawa kimia alami yang kompleks. Namun, ada beberapa zat utama yang paling berperan besar terhadap manfaat kesehatannya, yaitu gingerol, shogaol, dan zingerone. Mari kita bahas satu persatu agar sahabat semua memahami bagaimana cara kerja jahe dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah gingerol. Gingerol merupakan senyawa aktif utama dalam jahe segar yang bertanggung jawab atas rasa pedas hangat yang khas. Zat ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Artinya, gingerol mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mengurangi peradangan di jaringan tubuh. Bagi lansia, hal ini sangat penting karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh melawan peradangan menurun. Akibatnya, muncul berbagai keluhan seperti nyeri sendi, pegal-pegal, bahkan gangguan jantung. Dengan rutin mengonsumsi jahe, gingerol membantu menekan proses peradangan tersebut sehingga tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah sakit. Zat kedua adalah shogaol, yang terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan. Shogaol memiliki kekuatan yang bahkan lebih tinggi daripada gingerol dalam hal melawan radikal bebas. Para ilmuwan menemukan bahwa shogaol dapat membantu meningkatkan fungsi otak, memperbaiki memori, serta melindungi sel saraf dari kerusakan. Ini menjadi kabar baik bagi para lansia, karena seiring bertambahnya usia, risiko penurunan daya ingat dan demensia semakin meningkat.
Dengan kata lain, mengonsumsi jahe bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga membantu menjaga kesehatan otak. Zat ketiga yang tak kalah penting adalah zingerone. Zingerone terbentuk ketika jahe dipanaskan, misalnya saat direbus menjadi wedang jahe. Senyawa ini memiliki aroma manis lembut yang khas serta berperan dalam membantu pencernaan. Zingerone membantu mengurangi rasa mual, mempercepat pengosongan lambung, dan meningkatkan nafsu makan. Bagi banyak lansia yang sering mengeluh kehilangan selera makan, minum air jahe hangat setiap pagi bisa menjadi solusi alami yang aman dan menyenangkan. Selain itu, zingerone juga memiliki efek menenangkan pada sistem saraf, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengurangi stres ringan yang sering dialami di usia senja. Selain ketiga zat utama tersebut, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin B6, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium. Setiap unsur ini memiliki peran yang saling melengkapi untuk mendukung fungsi tubuh lansia. Misalnya, vitamin B6 membantu menjaga kesehatan saraf, vitamin C memperkuat daya tahan tubuh, zat besi mendukung pembentukan sel darah merah, sementara kalium membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Dengan kombinasi kandungan tersebut, jahe sebenarnya adalah paket lengkap dari alam untuk membantu tubuh tetap bugar dan kuat di usia berapapun. Satu hal menarik yang perlu sahabat ketahui, jahe juga mengandung minyak atsiri alami. Minyak atsiri inilah yang memberikan aroma khas jahe yang segar dan menenangkan. Namun lebih dari itu, minyak atsiri berfungsi membantu melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Inilah alasan mengapa setelah minum air jahe, tubuh terasa hangat dan wajah terlihat lebih segar. Sirkulasi darah yang baik sangat penting bagi lansia karena membantu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan jantung. Dengan demikian, jahe dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi, pusing, atau kesemutan yang sering dialami di usia lanjut. Penelitian modern juga menemukan bahwa kombinasi senyawa aktif dalam jahe membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat. Dalam uji klinis yang dilakukan di beberapa rumah sakit, pasien lansia yang mengonsumsi ekstrak jahe secara rutin mengalami perbaikan profil lipid darahnya. Artinya, kadar kolesterol menurun, tekanan darah menjadi lebih stabil, dan risiko penyakit jantung ikut berkurang. Hasil penelitian ini semakin memperkuat fakta bahwa jahe bukan hanya obat tradisional, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bagi sahabat yang mungkin menderita nyeri lutut, asam urat, atau radang sendi, manfaat antiinflamasi dari gingerol dan shogaol sangat membantu. Kedua zat ini bekerja dengan menghambat enzim yang menyebabkan peradangan di sendi. Jika dikonsumsi secara rutin dalam bentuk rebusan jahe atau seduhan air hangat, rasa nyeri berangsur berkurang dan pergerakan tubuh menjadi lebih mudah. Banyak testimoni dari lansia di berbagai daerah yang merasakan manfaat ini, bahkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat pereda nyeri. Selain itu, ada juga efek positif jahe terhadap pencernaan dan metabolisme tubuh. Kandungan enzim alami dalam jahe membantu mempercepat proses pemecahan makanan di lambung dan usus. Hal ini membuat nutrisi lebih mudah diserap oleh tubuh, yang tentu penting bagi lansia yang kadang mengalami penurunan nafsu makan. Dengan sistem pencernaan yang baik, tubuh mendapatkan energi lebih optimal, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dilakukan tanpa mudah lelah. Menariknya lagi, beberapa dokter juga menyebutkan bahwa kandungan jahe dapat membantu melawan efek penuaan dini. Antioksidan tinggi yang terkandung di dalamnya berfungsi melawan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan pertahanan terhadap radikal bebas. Stres oksidatif inilah yang sering menjadi penyebab kulit keriput, rambut rontok, dan menurunnya vitalitas tubuh. Dengan kata lain, rutin mengonsumsi jahe dalam jumlah wajar dapat membantu menjaga penampilan dan energi agar tetap segar di usia lanjut. Namun sahabat perlu ingat, semua manfaat itu akan bekerja optimal bila jahe dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam takaran yang sesuai. Mengonsumsi terlalu banyak jahe justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung bagi sebagian orang. Karena itu, dosis yang ideal untuk lansia adalah sekitar 2-3 gram jahe segar per hari, atau setara dengan 1 gelas air rebusan jahe yang tidak terlalu pekat. Cara ini cukup aman dan tetap memberikan efek hangat serta menyehatkan. Dari seluruh penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan jahe tidak terletak hanya pada rasa pedasnya, melainkan pada kandungan zat aktif yang bekerja di seluruh sistem tubuh. Jahe adalah contoh nyata bahwa alam selalu menyediakan solusi yang lembut dan alami bagi tubuh manusia. Dengan menggabungkan manfaat antioksidan, antiinflamasi, dan nutrisi penting, jahe membantu menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh, dari jantung, sendi, pencernaan, hingga otak. Sahabat channel Lansia Sehat,
Sekarang kita sudah mengenal isi dan kandungan ajaib yang terdapat di dalam jahe. Maka di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama dari jahe yang paling dirasakan langsung oleh banyak orang, yaitu bagaimana jahe bisa meningkatkan daya tahan tubuh lansia, membuat tubuh lebih kuat, tidak mudah masuk angin, dan tetap bugar walaupun usia terus bertambah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 4, manfaat jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Di sana kita akan belajar bagaimana jahe bekerja memperkuat imun, dan bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya terasa nyata setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita adalah sistem yang luar biasa. Setiap hari, tubuh bekerja tanpa henti melawan berbagai ancaman dari luar, seperti virus, bakteri, dan radikal bebas. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk melawan serangan itu mulai menurun. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit ringan seperti flu, batuk, pilek, atau bahkan infeksi yang lebih serius. Pada titik inilah peran jahe menjadi sangat penting. Dari penelitian ilmiah dan pengalaman tradisional, jahe terbukti mampu membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh secara alami. Tidak hanya karena rasa hangatnya, tetapi karena kandungan aktif di dalamnya benar-benar bekerja untuk menstimulasi sistem pertahanan tubuh. Jahe mengandung senyawa gingerol dan shogaol yang berfungsi sebagai imunomodulator, artinya membantu menyeimbangkan respons sistem imun tubuh. Bila sistem imun terlalu lemah, jahe akan membantu meningkatkannya. Namun bila terlalu aktif, misalnya pada kondisi autoimun, jahe juga dapat membantu menurunkannya agar tidak berlebihan. Inilah keunikan jahe. Ia bekerja secara seimbang mengikuti kebutuhan tubuh. Para peneliti menemukan bahwa konsumsi jahe secara teratur mampu meningkatkan aktivitas sel darah putih, yaitu pasukan utama yang bertugas melawan infeksi di tubuh. Selain itu, jahe juga membantu tubuh memproduksi lebih banyak antibodi alami yang berfungsi mengenali dan menghancurkan kuman penyebab penyakit. Karena itu, banyak lansia yang rutin minum air jahe mengaku jarang terserang flu atau batuk meski di musim pancaroba. Mari kita bayangkan bagaimana prosesnya terjadi di dalam tubuh. Ketika sahabat meminum segelas air jahe hangat di pagi hari, senyawa aktifnya langsung diserap oleh dinding lambung dan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Gingerol bekerja merangsang sirkulasi, sehingga darah mengalir lebih lancar dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh organ. Pada saat yang sama, jahe membantu membersihkan lendir di saluran pernapasan, sehingga paru-paru terasa lebih lega dan napas menjadi lebih ringan. Efek hangat yang muncul bukan sekadar sensasi di lidah. Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang merespons jahe dengan meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah. Dalam kondisi seperti itu, sistem imun menjadi lebih aktif, sehingga tubuh lebih siap menghadapi virus dan bakteri. Tidak heran jika banyak dokter herbal menyarankan jahe sebagai minuman penghangat sekaligus pelindung tubuh alami, terutama untuk lansia. Ada banyak testimoni menarik dari para lansia di berbagai daerah yang merasakan manfaat jahe ini. Salah satunya adalah seorang ibu berusia 67 tahun dari Yogyakarta yang setiap pagi rutin minum air rebusan jahe dengan madu. Ia bercerita bahwa sebelumnya mudah sekali pilek dan tenggorokannya sering kering. Tetapi setelah 3 bulan rutin minum jahe hangat, tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Ia bahkan jarang lagi terserang flu, meskipun cuaca sering berubah-ubah. Kisah lain datang dari seorang bapak berusia 72 tahun di Bandung yang dulu sering merasa lemas dan mudah pusing saat bangun pagi. Ia mulai membiasakan diri minum air jahe hangat setelah sarapan. Hasilnya, ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan, tidak mudah masuk angin, dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Dari pengalamannya, ia menyebut jahe sebagai penguat alami yang murah tapi luar biasa. Selain meningkatkan kekebalan, jahe juga membantu tubuh dalam proses detoksifikasi atau pembuangan racun. Kandungan antioksidan tinggi di dalamnya membantu hati bekerja lebih efisien membersihkan sisa metabolisme dari darah. Itulah mengapa banyak orang merasa lebih segar dan bertenaga setelah rutin mengonsumsi jahe. Dalam bahasa sederhana, jahe membantu tubuh bekerja seperti seharusnya, tenang, seimbang, dan kuat. Jahe juga memiliki efek antimikroba, yaitu kemampuan melawan bakteri dan jamur penyebab penyakit. Dalam beberapa penelitian, ekstrak jahe terbukti mampu menghambat pertumbuhan E. coli dan Staphylococcus aureus, 2 jenis bakteri yang sering menyebabkan infeksi pada manusia. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami infeksi ringan di kulit, tenggorokan, atau saluran kemih. Selain itu, efek hangat jahe juga berperan dalam menjaga suhu tubuh tetap stabil. Bagi lansia yang sering merasa kedinginan atau tubuhnya mudah menggigil, minum air jahe bisa membantu menstimulasi sistem saraf otonom
untuk meningkatkan suhu inti tubuh. Kondisi ini membuat tubuh terasa lebih nyaman, terutama pada malam hari atau di musim hujan. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin juga pernah mendengar bahwa jahe bisa membantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Hal ini benar adanya. Dalam masa pemulihan, tubuh memerlukan dukungan untuk memperbaiki jaringan dan memperkuat sistem imun. Jahe memberikan bantuan melalui kombinasi senyawa antioksidan, mineral, dan vitamin yang mempercepat regenerasi sel. Dengan begitu, tubuh pulih lebih cepat tanpa rasa lemas berkepanjangan. Selain manfaat fisiknya, ada satu hal lain yang jarang disadari. Jahe juga membantu memperbaiki suasana hati. Rasa hangat yang menenangkan dari jahe memicu pelepasan hormon serotonin dan dopamin di otak. Kedua hormon ini berperan penting dalam menjaga perasaan bahagia dan mengurangi stres. Bagi lansia yang sering merasa cemas atau mudah sedih, secangkir jahe hangat bisa menjadi penenang alami yang lembut dan aman. Namun, tentu saja hasil terbaik akan didapatkan bila jahe dikonsumsi secara teratur dan disertai gaya hidup sehat. Pola makan bergizi, istirahat cukup, serta aktivitas fisik ringan seperti berjalan pagi atau senam lansia akan membuat efek jahe semakin optimal. Beberapa dokter menyarankan untuk meminum air jahe hangat 1 kali sehari di pagi hari saat perut belum terlalu penuh. Caranya sederhana, ambil sekitar 2 atau 3 ruas jahe segar, cuci bersih, lalu geprek dan rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah agak hangat, bisa ditambahkan sedikit madu untuk menambah rasa sekaligus memperkuat efek antibakterinya. Ramuan sederhana ini sudah cukup untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh bila dilakukan rutin. Bagi sahabat yang tidak terbiasa dengan rasa pedas jahe, bisa juga menambahkan irisan lemon atau daun pandan agar rasanya lebih lembut. Yang penting, jangan merebus jahe terlalu lama karena bisa membuat senyawa aktifnya berkurang. Dari semua penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh. Ia adalah pelindung alami yang menjaga agar tubuh lansia tetap kuat menghadapi berbagai perubahan cuaca dan serangan penyakit. Dengan konsumsi yang tepat, jahe membantu sistem imun bekerja lebih efisien, memperlancar sirkulasi darah, dan memberikan efek segar serta tenang bagi tubuh. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat jahe yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana jahe bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung lansia. Karena kesehatan jantung adalah kunci utama agar kita tetap bugar dan bisa menikmati hidup panjang dengan penuh makna. Mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bab 5. Jahe untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung agar sahabat semua memahami bagaimana jahe bekerja dari dalam tubuh menjaga pembuluh darah tetap bersih dan jantung berdetak dengan kuat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa jantung adalah mesin utama kehidupan. Ia bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh siang dan malam. Namun seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya dan tekanan darah cenderung naik. Kondisi ini sering menyebabkan gangguan peredaran darah, yang bila tidak dijaga dengan baik dapat memicu penyakit serius seperti stroke, hipertensi, dan serangan jantung. Disinilah peran jahe menjadi sangat berarti. Dari berbagai penelitian medis, jahe terbukti mampu membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga jantung tetap sehat. Hal ini terjadi karena senyawa aktif dalam jahe, terutama gingerol dan zingerone, berperan langsung dalam memperbaiki sistem sirkulasi tubuh. Mari kita bayangkan cara kerjanya. Saat sahabat meminum air jahe hangat, gingerol masuk ke dalam aliran darah dan membantu melebarkan pembuluh darah yang menyempit. Proses ini disebut vasodilatasi. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, aliran darah menjadi lancar, tekanan darah menurun, dan jantung tidak perlu bekerja sekeras biasanya. Bagi para lansia, kondisi ini sangat penting karena jantung yang bekerja terlalu keras berisiko menyebabkan kelelahan otot jantung dan akhirnya menimbulkan gangguan serius. Selain itu, jahe juga memiliki efek antikoagulan alami, yaitu membantu mencegah pembekuan darah. Dalam jumlah yang tepat, sifat ini sangat bermanfaat karena gumpalan darah adalah salah satu penyebab utama stroke dan serangan jantung. Dengan rutin mengonsumsi jahe dalam takaran wajar, darah menjadi lebih encer dan alirannya lebih lancar. Namun tentu, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum rutin minum jahe setiap hari. Penelitian dari beberapa universitas di Asia menunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 12 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Efek ini serupa dengan obat penurun kolesterol ringan, tetapi dengan risiko efek samping yang jauh lebih kecil. Dengan kadar kolesterol yang seimbang, dinding pembuluh darah menjadi lebih bersih dan elastis,
sehingga tekanan darah pun lebih stabil. Jahe juga berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme lemak dalam tubuh. Ketika metabolisme lancar, lemak tidak mudah menumpuk di dinding pembuluh darah. Ini penting untuk mencegah kondisi aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat tumpukan lemak. Aterosklerosis merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner yang sering menimpa lansia. Dengan mengonsumsi jahe, kita membantu tubuh membersihkan pembuluh darah secara alami tanpa harus melalui proses yang menyakitkan atau mahal. Sahabat lansia sehat, efek jahe terhadap peredaran darah tidak hanya terasa di dalam tubuh, tetapi juga terlihat dari luar. Banyak lansia yang rutin minum air jahe, hangat mengaku tangan dan kaki mereka tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aliran darah ke ujung-ujung saraf. Beberapa lansia juga merasakan kulitnya tampak lebih segar, wajah lebih cerah, dan tidak mudah pucat. Semua itu merupakan tanda bahwa sirkulasi darah mereka membaik. Mari kita dengarkan kisah dari salah satu sahabat lansia yang rutin mengonsumsi jahe. Seorang bapak berusia 70 tahun dari Surabaya bercerita bahwa dulu ia sering merasa kesemutan di kaki, terutama saat duduk lama. Setelah disarankan anaknya untuk rutin minum air jahe setiap pagi, dalam waktu sekitar 3 minggu keluhannya berkurang drastis. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah pusing ketika berdiri. Dokternya pun mengatakan bahwa tekanan darahnya kini lebih stabil daripada sebelumnya. Kisah lain datang dari seorang ibu berusia 65 tahun di Semarang. Ia memiliki riwayat kolesterol tinggi dan sering mengeluh jantung berdebar. Setelah rutin meminum air rebusan jahe dengan tambahan sedikit madu, kondisi tubuhnya membaik. Ia merasa jantungnya berdetak lebih teratur, dan hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan penurunan yang signifikan. Dokter yang memeriksanya bahkan menyarankan untuk melanjutkan kebiasaan tersebut karena tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan. Selain membantu jantung bekerja lebih efisien, jahe juga memiliki manfaat besar bagi sistem pernapasan. Jahe membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir dan membuka jalur udara yang tersumbat. Ketika pernapasan lancar, tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, yang tentu sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Jantung yang mendapatkan oksigen cukup akan bekerja lebih tenang, dan tekanan darah menjadi lebih seimbang. Kandungan antioksidan tinggi dalam jahe juga membantu melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini seringkali muncul akibat pola makan tidak sehat, paparan polusi, atau stres berkepanjangan. Jika dibiarkan, radikal bebas dapat merusak jaringan pembuluh darah dan mempercepat proses penuaan organ. Dengan rutin mengonsumsi jahe, tubuh mendapat perlindungan tambahan untuk memperlambat proses ini. Selain diminum dalam bentuk rebusan, sahabat juga bisa mengonsumsi jahe dalam bentuk parutan segar yang dicampur dengan madu. Campuran ini bekerja sangat baik untuk membantu menstabilkan tekanan darah sekaligus memperbaiki sirkulasi darah. Namun, sebaiknya konsumsi dalam jumlah sedang saja, cukup 1 atau 2 kali sehari. Beberapa dokter juga menekankan pentingnya mengimbangi konsumsi jahe dengan gaya hidup sehat. Artinya, jahe akan bekerja lebih optimal jika sahabat juga rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki, senam pernapasan, atau yoga lansia. Selain itu, menjaga pola makan dengan mengurangi makanan tinggi lemak dan garam juga akan memperkuat efek positif jahe terhadap jantung dan pembuluh darah. Satu hal menarik yang ditemukan dalam penelitian modern adalah kemampuan jahe dalam menurunkan stres oksidatif yang terjadi di pembuluh darah. Dengan mengurangi stres oksidatif, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tekanan darah. Inilah salah satu alasan mengapa jahe sering disebut sebagai rempah penjaga aliran hidup. Karena tanpa aliran darah yang baik, tubuh akan cepat lelah dan organ-organ vital tidak dapat bekerja maksimal. Sahabat lansia sehat, jika tubuh kita diibaratkan rumah, maka darah adalah aliran air yang menjaga kehidupan di dalamnya. Bila aliran itu lancar, rumah akan tetap bersih, segar, dan terpelihara. Tetapi bila alirannya tersumbat, maka perlahan-lahan rumah akan rusak dari dalam. Jahe adalah salah satu cara alami untuk menjaga agar aliran itu tetap bersih dan lancar. Dengan memahami semua manfaat ini, kita semakin yakin bahwa minuman sederhana seperti air jahe sebenarnya menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan. Bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga membantu jantung berdetak lebih teratur, darah mengalir lebih lancar, dan tubuh terasa lebih ringan setiap hari. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kemanfaat berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan pada lansia. Karena banyak sahabat yang mungkin sering merasa lutut kaku, punggung pegal,
atau sendi nyeri setelah beraktivitas. Semua itu bisa dibantu dengan jahe, dan kita akan membahasnya secara rinci di bab selanjutnya. Mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bab 6. Jahe untuk mengurangi nyeri sendi dan peradangan pada lansia, agar sahabat semua memahami bagaimana jahe bekerja melawan peradangan secara alami tanpa efek samping berat bagi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, banyak dari kita yang mulai merasakan perubahan pada tubuh, terutama di bagian sendi dan otot. Mungkin lutut terasa kaku saat bangun pagi, punggung terasa nyeri setelah duduk terlalu lama, atau pergelangan tangan kadang sakit ketika digerakkan. Semua keluhan ini sebenarnya berkaitan erat dengan proses alami penuaan dan peradangan yang terjadi di jaringan tubuh. Sendi adalah penghubung antara tulang yang memungkinkan kita bergerak dengan leluasa. Namun seiring bertambahnya usia, cairan pelumas sendi yang disebut sinovial mulai berkurang. Akibatnya, gerakan menjadi kaku dan terasa nyeri. Selain itu, proses peradangan kronis yang muncul akibat gaya hidup, pola makan, atau penyakit tertentu seperti asam urat dan rematik membuat sendi semakin tidak nyaman. Dalam kondisi seperti inilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat kimia. Jahe memiliki sifat antiinflamasi alami, berkat kandungan gingerol, shogaol, dan zingrone yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Ketiga senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang menyebabkan peradangan, yaitu COX-2 dan LOX. Dengan begitu, proses pembengkakan dan rasa nyeri di sendi dapat berkurang secara bertahap. Penelitian medis menunjukkan bahwa efek antiinflamasi jahe memiliki kekuatan yang sebanding dengan obat pereda nyeri ringan, namun tanpa menimbulkan efek samping yang biasa muncul seperti gangguan lambung. Ini menjadi kabar baik bagi para lansia yang sering mengeluh sakit di sendi, tetapi khawatir bila terus-menerus mengonsumsi obat pereda nyeri. Jahe bekerja dengan cara lembut. Ketika sahabat meminum air rebusan jahe hangat, zat aktif di dalamnya masuk aliran darah dan mulai bekerja di area yang mengalami peradangan. Jahe membantu memperlancar aliran darah di sekitar sendi, mengurangi pembengkakan, dan memberi rasa hangat yang menenangkan. Efek hangat ini juga membantu otot sekitar sendi menjadi lebih rileks, sehingga pergerakan terasa lebih mudah. Banyak testimoni dari para lansia yang sudah merasakan manfaat ini. Seorang ibu berusia 68 tahun di Solo menceritakan bahwa lututnya sering nyeri ketika naik tangga. Ia kemudian mulai rutin meminum air rebusan jahe 2 kali sehari, pagi dan malam. Dalam waktu 2 minggu, ia merasa perbedaan yang nyata. Rasa nyerinya berkurang, kakinya tidak terlalu kaku di pagi hari, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Dokternya juga menyarankan untuk melanjutkan kebiasaan tersebut, karena jahe membantu mengurangi peradangan tanpa membebani ginjal. Kisah lain datang dari seorang bapak berusia 73 tahun di Lampung yang menderita radang sendi kronis. Setelah menjalani terapi rutin dan mulai menambahkan jahe ke dalam pola makannya, ia merasa lebih nyaman. Ia sering mengonsumsi parutan jahe segar yang dicampur dengan air hangat dan sedikit madu setiap pagi. Hasilnya, rasa nyeri di punggung dan lututnya mulai berkurang, dan ia dapat kembali melakukan kegiatan berkebun seperti dulu. Bukan hanya untuk sendi, sifat antiinflamasi jahe juga membantu mengatasi peradangan di otot dan jaringan lunak lain. Bagi sahabat yang sering mengalami pegal-pegal setelah beraktivitas ringan, minum air jahe hangat bisa membantu mempercepat pemulihan otot. Beberapa dokter olahraga bahkan menggunakan minyak jahe untuk membantu memijat area yang tegang atau nyeri, karena efek hangatnya dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengendurkan otot. Selain mengurangi rasa nyeri, jahe juga membantu menghambat proses penuaan pada sendi. Antioksidan tinggi dalam jahe bekerja melawan radikal bebas yang merusak jaringan tulang rawan. Tulang rawan inilah yang berfungsi sebagai bantalan di antara tulang. Ketika tulang rawan rusak, gesekan antara tulang akan menyebabkan rasa nyeri yang tajam. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, proses kerusakan tersebut bisa diperlambat, sehingga sendi tetap kuat dan lentur. Sahabat lansia sehat juga perlu tahu bahwa jahe membantu mengeluarkan asam urat dari dalam tubuh. Kandungan alami dalam jahe membantu ginjal bekerja lebih efisien membuang kelebihan purin, zat yang menyebabkan kadar asam urat meningkat. Karena itu, banyak lansia yang menderita asam urat melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi jahe, rasa nyeri di kaki mereka berkurang dan bengkak pun perlahan mengempis. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat untuk membantu mengurangi nyeri sendi. Caranya cukup mudah. Ambil beberapa ruas jahe segar, parut, lalu bungkus dengan kain bersih. Rendam dalam air hangat selama beberapa menit, kemudian tempelkan pada bagian sendi yang nyeri. Sensasi hangatnya akan menenangkan,
dan peredaran darah di sekitar sendi menjadi lebih lancar. Cara ini aman dan efektif, terutama untuk lansia yang ingin menghindari penggunaan obat luar berbahan kimia. Namun tentu saja, sahabat harus tetap memperhatikan keseimbangan. Jahe memang menyehatkan, tetapi konsumsinya tidak boleh berlebihan. Cukup 1 atau 2 gelas air jahe hangat setiap hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bila lambung terasa sensitif, sebaiknya minum jahe setelah makan agar tidak menimbulkan rasa perih. Hindari juga mencampurkan gula terlalu banyak, karena gula berlebih justru bisa meningkatkan peradangan di tubuh. Selain jahe, gaya hidup sehat juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan sendi. Rajin bergerak ringan seperti berjalan kaki, melakukan peregangan pagi, serta menjaga berat badan ideal akan membantu sendi tetap lentur dan tidak mudah nyeri. Kombinasi antara aktivitas ringan dan konsumsi jahe akan memberikan hasil yang luar biasa bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Para dokter herbal juga menjelaskan bahwa efek jahe terhadap peradangan tidak terjadi seketika. Jahe bekerja perlahan, tetapi pasti. Bila dikonsumsi secara rutin selama beberapa minggu, barulah efek nyata terasa. Nyeri berkurang, sendi lebih mudah digerakkan, dan tubuh terasa lebih ringan. Karena itu, dibutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk mendapatkan hasil terbaik dari tanaman herbal seperti jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, nyeri sendi memang sering menjadi penghalang bagi banyak orang untuk beraktivitas di usia lanjut. Namun dengan pemahaman yang benar dan kebiasaan sehat, rasa nyeri itu bisa dikendalikan. Jahe adalah salah satu cara alami untuk mengembalikan kenyamanan tubuh, tanpa harus selalu bergantung pada obat pereda nyeri. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat lain dari jahe yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana jahe dapat membantu menjaga pencernaan, mengatasi mual, dan meningkatkan nafsu makan. Karena sistem pencernaan yang sehat adalah kunci agar tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas setiap hari. Mari kita lanjutkan pembahasan ini ke bab 7. Jahe untuk menjaga pencernaan, mengatasi mual, dan meningkatkan nafsu makan, agar sahabat semua memahami bagaimana jahe bekerja membantu sistem pencernaan tetap lancar dan tubuh tetap bugar meski usia terus bertambah. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu keluhan yang paling sering dialami di usia lanjut adalah gangguan pencernaan. Mungkin sahabat juga pernah mengalaminya. Perut terasa kembung, mual, cepat kenyang, atau justru kehilangan nafsu makan. Semua itu wajar, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita tidak lagi sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan berkurang, gerakan usus melambat, dan kemampuan lambung menahan asam juga menurun. Namun kabar baiknya, alam telah menyediakan solusi sederhana untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, dan salah satunya adalah jahe. Sejak dahulu, jahe dikenal sebagai obat alami untuk mengatasi gangguan perut. Bahkan sebelum ilmu kedokteran modern berkembang, jahe sudah digunakan oleh banyak bangsa untuk membantu melancarkan pencernaan dan mengatasi rasa mual. Senyawa aktif dalam jahe, terutama zingerone dan shogaol, memiliki efek langsung pada sistem pencernaan. Zingerone membantu merangsang produksi enzim pencernaan, sementara shogaol menenangkan otot-otot lambung dan usus. Hasilnya, makanan lebih mudah dicerna dan perut terasa lebih ringan. Salah satu keunggulan jahe adalah kemampuannya mengatasi mual dan perut kembung secara alami. Bagi sahabat lansia yang sering merasa tidak nyaman di perut setelah makan, air jahe hangat bisa menjadi pertolongan pertama yang aman. Jahe bekerja dengan menstimulasi saraf di perut dan otak, sehingga sinyal mual bisa berkurang. Itu sebabnya, banyak dokter herbal menyarankan jahe untuk membantu pasien yang sedang menjalani pemulihan atau mereka yang sering mual akibat gangguan lambung ringan. Ada pula penelitian medis yang menunjukkan bahwa jahe dapat mempercepat proses pengosongan lambung. Artinya, makanan yang masuk ke perut tidak akan terlalu lama tertahan di sana. Proses ini membantu mencegah rasa penuh atau begah yang sering dialami setelah makan besar. Bagi lansia, ini sangat penting, karena metabolisme tubuh cenderung lebih lambat dibandingkan usia muda. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa sahabat lansia yang telah merasakan manfaat jahe untuk pencernaan. Seorang ibu berusia 66 tahun di Banyumas bercerita bahwa ia sering kehilangan nafsu makan. Setiap kali makan, perutnya cepat terasa penuh, bahkan terkadang disertai rasa mual. Setelah disarankan anaknya untuk mencoba minum air rebusan jahe hangat setiap pagi, dalam beberapa hari saja ia mulai merasa perbedaannya. Nafsu makannya meningkat, perut terasa ringan, dan ia bisa makan lebih banyak tanpa keluhan kembung. Kini, kebiasaan minum jahe hangat menjadi bagian dari rutinitas paginya. Testimoni serupa datang dari seorang bapak berusia 70 tahun di Palembang.
Ia sering mengalami perut kembung dan sendawa berlebihan setiap kali makan nasi. Setelah rutin meminum air jahe sebelum makan malam, keluhan itu hilang hampir sepenuhnya. Ia mengatakan, perut saya sekarang lebih enak, makan apapun tidak cepat begah. Tidur malam pun jadi nyenyak. Dari sisi medis, manfaat jahe ini masuk akal. Jahe membantu merangsang sekresi cairan lambung dan empedu yang dibutuhkan untuk mencerna lemak. Dengan begitu, proses pencernaan berlangsung lebih efisien dan risiko penumpukan gas di perut berkurang. Efek ini sangat membantu para lansia yang sering mengeluh kembung atau susah buang angin. Selain itu, jahe juga memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pencernaan. Kandungan alami di dalamnya bekerja pada bagian otak yang mengatur rasa mual dan muntah. Karena itu, jahe tidak hanya efektif untuk gangguan perut biasa, tetapi juga untuk membantu pemulihan setelah operasi atau selama masa pengobatan yang membuat perut mudah mual. Ada hal menarik lain yang sering tidak disadari. Jahe juga membantu meningkatkan nafsu makan. Ketika tubuh mengonsumsi jahe, aliran darah ke organ pencernaan meningkat. Proses ini menstimulasi saraf rasa dan memunculkan keinginan untuk makan. Itulah sebabnya, banyak orang tua zaman dahulu menggunakan jahe dalam jamu tradisional untuk membangkitkan selera makan, terutama bagi anak-anak atau lansia yang kehilangan selera. Namun tentu saja, jahe harus dikonsumsi dengan cara yang benar. Untuk menjaga pencernaan, jahe sebaiknya diminum dalam keadaan hangat dan tidak terlalu pekat. Bagi sahabat yang lambungnya sensitif, jahe bisa dicampur dengan madu atau susu rendah lemak agar lebih lembut di perut. Jangan diminum dalam keadaan terlalu panas, karena dapat merangsang asam lambung secara berlebihan. Bila sahabat ingin membuat minuman jahe yang menenangkan pencernaan, berikut cara sederhananya. Ambil 2 ruas jahe segar, cuci bersih, lalu geprek. Rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa sekitar 1 gelas. Setelah agak dingin, tambahkan 1 sendok madu. Minum perlahan dalam keadaan hangat. Bila dilakukan setiap pagi atau sore, pencernaan akan terasa jauh lebih nyaman. Selain membantu pencernaan, jahe juga memperkuat sistem imun di usus. Banyak yang belum tahu bahwa sebagian besar sistem kekebalan tubuh sebenarnya berada di saluran pencernaan. Jahe membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus, sehingga tubuh lebih kuat melawan infeksi. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi juga menjadi lebih baik. Akibatnya, tubuh lansia mendapat energi lebih banyak dan tidak mudah lelah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mencegah gangguan pencernaan kronis seperti dispepsia, yaitu kondisi ketika perut terasa penuh, panas, atau tidak nyaman setelah makan. Jahe membantu menenangkan otot lambung, mengurangi asam berlebih, dan mempercepat pengosongan isi perut. Dengan konsumsi rutin, rasa tidak nyaman di perut bisa berkurang secara signifikan. Selain manfaat fisik, ada manfaat lain yang sering dirasakan oleh para lansia setelah rutin mengonsumsi jahe. Rasa nyaman dan tenang di perut membawa efek positif pada pikiran. Karena sistem saraf usus terhubung langsung dengan otak, ketika pencernaan terasa lega, pikiran pun menjadi lebih rileks. Banyak lansia yang mengatakan bahwa setelah minum jahe hangat, mereka merasa lebih tenang, mudah tidur, dan suasana hati menjadi lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, kita bisa belajar dari kebiasaan sederhana ini bahwa menjaga pencernaan tidak harus selalu dengan obat-obatan mahal. Alam telah menyediakan solusi yang lembut, aman, dan menenangkan. Jahe adalah salah satu di antaranya. Dengan rutin mengonsumsi air jahe, sahabat membantu tubuh bekerja secara alami, dari perut yang nyaman, tubuh yang lebih kuat, hingga semangat hidup yang lebih tinggi. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi jahe yang aman dan tepat untuk lansia. Karena meskipun jahe banyak manfaatnya, cara pengolahannya harus diperhatikan agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kita akan membahas dosis yang sesuai, waktu terbaik untuk meminumnya, serta kombinasi bahan alami yang bisa memperkuat khasiatnya. Mari kita lanjutkan ke bab 8. Cara mengonsumsi jahe yang aman dan tepat untuk lansia, agar sahabat semua tahu cara terbaik menikmati manfaat besar jahe tanpa risiko bagi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui berbagai manfaat jahe bagi tubuh, mulai dari memperkuat daya tahan, melancarkan darah, hingga menjaga pencernaan, kini saatnya kita membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengonsumsi jahe dengan aman dan tepat, khususnya bagi para lansia. Jahe memang merupakan tanaman herbal yang luar biasa, namun sama seperti bahan alami lainnya, ia tetap perlu digunakan dengan bijak. Takaran, cara penyajian, dan waktu konsumsi semuanya memengaruhi manfaat yang akan diperoleh tubuh. Bila dikonsumsi berlebihan,
Jahe justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mari kita bahas satu persatu secara perlahan agar sahabat semua memahami dengan jelas. Pertama, tentang dosis konsumsi harian. Bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan umum, dosis ideal jahe segar adalah sekitar 2 hingga 4 gram per hari, atau setara dengan 2-3 ruas jari jahe ukuran sedang. Bila dalam bentuk bubuk kering, cukup setengah sendok teh hingga 1 sendok teh per hari. Dosis ini sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping. Kedua, tentang cara pengolahan jahe. Ada banyak cara untuk menikmati jahe, dan masing-masing memberikan efek yang sedikit berbeda. Jahe rebus atau wedang jahe adalah cara paling aman dan umum untuk lansia. Air rebusan membantu melarutkan senyawa aktif seperti gingerol dan zingrone yang menyehatkan tubuh. Jahe seduh dengan air panas juga baik, terutama bila sahabat ingin cara yang lebih cepat. Cukup iris tipis 2 ruas jahe, seduh dengan air mendidih, diamkan beberapa menit, lalu tambahkan madu. Jahe kering atau bubuk dapat digunakan untuk campuran susu hangat, madu, atau makanan. Namun ingat, karena bentuk bubuk lebih pekat, jumlahnya harus lebih sedikit dibanding jahe segar. Cara penyajian jahe juga perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Untuk sahabat yang memiliki lambung sensitif atau MAC, sebaiknya jahe diminum setelah makan, bukan dalam keadaan perut kosong. Hal ini untuk menghindari iritasi ringan yang kadang muncul bila jahe dikonsumsi dalam keadaan lambung kosong. Selain itu, jahe sebaiknya tidak direbus terlalu lama. Merebus jahe lebih dari 15 menit bisa mengurangi kandungan senyawa aktifnya. Waktu ideal adalah antara 7-10 menit dengan api kecil. Setelah itu, biarkan hangat dan nikmati perlahan. Aroma hangat dan khasnya akan menenangkan tubuh sekaligus menyeimbangkan sistem pencernaan. Ketiga, mari kita bahas tentang waktu terbaik mengonsumsi jahe. Untuk lansia, waktu terbaik adalah pagi hari setelah sarapan atau malam sebelum tidur. Di pagi hari, jahe membantu melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan memberi energi untuk beraktivitas. Sedangkan di malam hari, jahe membantu menenangkan saraf dan otot, memperlancar pencernaan, serta membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat lansia sehat bisa memilih salah satu waktu sesuai kenyamanan, atau bahkan 2 kali sehari dalam jumlah kecil bila tubuh terasa cocok. Selanjutnya, mengenai kombinasi bahan alami yang bisa memperkuat khasiat jahe. Jahe sebenarnya sangat fleksibel dan bisa dipadukan dengan berbagai bahan lain. Misalnya, jahe dan madu. Kombinasi ini sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menenangkan tenggorokan, dan mengurangi batuk ringan. Jahe dan lemon membantu mendetoksifikasi tubuh dan memperbaiki sistem pencernaan. Jahe dan serai membantu melancarkan aliran darah dan memberikan efek relaksasi. Jahe dan kunyit, kombinasi kuat untuk mengurangi peradangan sendi dan memperkuat imun. Namun, penting untuk diingat, semua bahan alami tetap harus digunakan secara seimbang. Hindari mencampur terlalu banyak bahan dalam satu waktu, karena justru bisa membebani sistem pencernaan lansia. Sekarang kita bahas tentang hal-hal yang perlu dihindari saat mengonsumsi jahe. Pertama, hindari konsumsi berlebihan. Jahe yang terlalu banyak bisa menyebabkan perut terasa panas, mulas, atau jantung berdebar. Kedua, bagi sahabat yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi berat, MAC akut, gangguan ginjal, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai konsumsi harian. Ketiga, hindari menambahkan gula berlebih saat membuat air jahe. Banyak orang menambahkan gula merah dalam jumlah banyak untuk mempermanis rasa, padahal terlalu banyak gula justru bisa menetralkan manfaat antiinflamasi jahe dan meningkatkan risiko diabetes. Jahe juga bisa dimanfaatkan untuk penggunaan luar tubuh. Misalnya, kompres jahe hangat untuk meredakan nyeri sendi, rendaman air jahe untuk menghangatkan kaki, atau inhalasi uap jahe untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Semua ini adalah cara alami yang aman dan efektif jika dilakukan dengan benar. Selain itu, penting bagi sahabat lansia untuk memperhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi jahe. Setiap orang memiliki sensitivitas berbeda. Bila merasa perut tidak nyaman, kepala ringan, atau jantung berdetak lebih cepat, hentikan dulu konsumsi beberapa hari, lalu coba kembali dengan dosis yang lebih kecil. Tubuh akan memberi tanda kapan ia merasa cukup. Satu hal yang sering dilupakan adalah kualitas jahe yang digunakan. Pilihlah jahe segar dengan aroma kuat, kulitnya tidak terlalu kering, dan tidak berjamur.
Hindari jahe yang terlalu tua karena rasanya bisa sangat pedas dan keras di lambung. Jahe muda lebih lembut dan cocok untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat juga bisa menanam jahe sendiri di rumah. Caranya mudah. Cukup siapkan pot atau polybag, isi dengan tanah gembur dan pupuk organik, lalu tanam potongan rimpang jahe yang sudah tumbuh tunas. Dalam beberapa bulan, sahabat sudah bisa memanen jahe segar sendiri. Dengan begitu, kebutuhan jahe sehat bisa terpenuhi tanpa khawatir kualitasnya. Kebiasaan kecil seperti minum air jahe hangat setiap pagi bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi momen untuk menenangkan diri. Duduk sejenak sambil menyeruput jahe hangat, mengatur napas perlahan, dan bersyukur atas nikmat hidup, hal sederhana yang sangat berharga bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi, kuncinya adalah rutin namun tidak berlebihan. Konsumsi secukupnya, dengarkan sinyal tubuh, dan jadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat setiap hari. Bila dilakukan dengan benar, manfaat jahe akan terasa bukan hanya dalam tubuh yang lebih bugar, tetapi juga pikiran yang lebih tenang dan suasana hati yang lebih seimbang. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab terakhir nanti, kita akan menutup seluruh pembahasan tentang jahe dengan kesimpulan dari sisi medis dan pesan penting dari dokter untuk kita semua. Kita akan mengulas kembali 12 manfaat jahe yang telah dibahas, dan mengingatkan bahwa kesehatan adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Mari kita lanjutkan ke bab 9, kesimpulan dan pesan kesehatan dari dokter untuk sahabat lansia sehat, agar seluruh pelajaran dari video ini bisa menjadi panduan hidup sehat dan penuh semangat bagi sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita telah berjalan cukup jauh bersama dalam pembahasan panjang tentang manfaat jahe. Dari bab pertama hingga sekarang, kita belajar bahwa jahe bukan sekadar rempah dapur, melainkan salah satu anugerah besar dari alam yang memiliki kekuatan menyehatkan tubuh manusia, terutama bagi para lansia yang ingin tetap kuat, bugar, dan bahagia di usia senja. Mari kita rangkum kembali pelajaran yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir, agar manfaatnya bisa benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari awal. Di bab pertama, kita berbagi salam, doa, dan semangat hidup. Kita sadari bahwa kesehatan di usia lanjut bukan sekadar fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Sikap syukur dan semangat menjaga diri adalah langkah pertama menuju tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Lalu di bab kedua, kita mengenal sejarah panjang jahe. Sejak ribuan tahun lalu, jahe telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional di banyak budaya. Dari India, Tiongkok, hingga Nusantara, jahe dipercaya dapat menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mencegah berbagai penyakit. Kini, semua kepercayaan itu mendapat dukungan ilmiah dari dunia kedokteran modern. Di bab ketiga, kita memahami bahwa kekuatan jahe terletak pada kandungan aktifnya gingerol, shogaol, dan zingerone. Zat-zat ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang luar biasa. Mereka melindungi sel tubuh dari penuaan dini, mengurangi peradangan, dan memperbaiki fungsi organ penting. Selain itu, jahe juga kaya vitamin B6, C, magnesium, dan zat besi yang membantu pembentukan energi serta menjaga sistem saraf tetap sehat. Kemudian di bab keempat, kita membahas bagaimana jahe membantu memperkuat daya tahan tubuh. Bagi para lansia yang mudah terserang flu atau kelelahan, jahe bekerja seperti pelindung alami. Ia menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar tetap aktif tanpa berlebihan, melancarkan aliran darah, dan membantu tubuh pulih lebih cepat setelah sakit. Banyak testimoni dari lansia yang membuktikan bahwa minum jahe hangat secara rutin membuat tubuh lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak mudah pilek. Selanjutnya di bab kelima, kita melihat peran jahe dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Jahe membantu mencegah penyempitan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Dengan aliran darah yang lancar, jantung bekerja lebih ringan, dan risiko penyakit jantung menurun. Ini sangat penting karena penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama penurunan kualitas hidup pada usia lanjut. Kemudian di bab ke-6, kita mempelajari bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Kandungan antiinflamasinya menenangkan jaringan yang bengkak, mengurangi kekakuan sendi, dan membantu tubuh bergerak lebih leluasa. Banyak lansia yang dulunya sulit berjalan jauh kini bisa kembali beraktivitas dengan nyaman setelah rutin mengonsumsi jahe. Bahkan, jahe juga membantu mengeluarkan asam urat berlebih dari tubuh, yang sering menjadi penyebab nyeri pada kaki dan tangan. Lanjut ke bab ke-7, kita bahas manfaat jahe untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jahe membantu mengatasi perut kembung, mual, dan hilangnya nafsu makan keluhan yang umum dialami para lansia.
Dengan membantu produksi enzim pencernaan, jahe membuat makanan lebih mudah dicerna dan tubuh lebih ringan. Nafsu makan meningkat, energi bertambah, dan semangat hidup pun kembali. Tak heran banyak lansia yang kini menjadikan segelas jahe hangat sebagai bagian dari rutinitas paginya. Di bab ke-8, kita belajar bagaimana cara mengonsumsi jahe dengan aman. Kita tahu bahwa dosis yang tepat untuk lansia adalah 2-4 gram jahe segar per hari. Kita juga sudah bahas cara terbaik menyeduhnya, waktu ideal untuk meminumnya, serta bahan-bahan alami yang bisa dikombinasikan seperti madu, lemon, atau serai. Kita juga sudah memahami bahwa konsumsi berlebihan bisa mengganggu lambung, sehingga keseimbangan dan kesadaran sangat penting. Dan kini, di bab ke-9 ini, kita tiba pada kesimpulan akhir. Jahe adalah simbol keseimbangan antara alam dan tubuh manusia. Ia tidak bekerja secara instan seperti obat kimia, tetapi perlahan, lembut, dan menyeluruh. Jahe menghangatkan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, menenangkan perut, memperkuat imun, dan menenangkan pikiran. Semua manfaat itu saling berhubungan dan menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan oleh tubuh lansia. Banyak dokter dan ahli gizi menyarankan agar para lansia mulai memanfaatkan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Tidak perlu setiap hari dalam jumlah besar. Cukup secangkir air jahe hangat yang dinikmati dengan tenang. Saat tubuh terasa lelah, sendi mulai nyeri, atau cuaca tidak bersahabat, jahe bisa menjadi teman alami yang menguatkan dari dalam. Namun, sahabat channel Lansia Sehat, perlu kita ingat bersama bahwa kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada satu bahan saja, meskipun jahe seajaib ini. Dari sisi medis, jahe bekerja paling efektif bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat dan konsumsi air putih yang cukup. Air membantu tubuh menyerap senyawa aktif dari jahe dan mengalirkannya ke seluruh organ. Sementara pikiran yang positif membantu hormon tubuh bekerja lebih seimbang, sehingga manfaat jahe pun lebih terasa. Dengan kata lain, jahe hanya akan bekerja sebaik pikiran yang menenangkannya. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin menutup seluruh pembahasan ini dengan sebuah pesan sederhana dari seorang dokter yang banyak menangani pasien lansia. Beliau berkata, tubuh manusia bagaikan kebun kecil. Bila kita rawat dengan kasih, sirami dengan makanan alami, dan jaga dari racun pikiran, maka ia akan terus tumbuh sehat dan indah meski usia sudah lanjut. Pesan ini sangat tepat menggambarkan apa yang telah kita pelajari bersama. Jahe adalah salah satu air kehidupan yang bisa menyuburkan kebun dalam tubuh kita, membersihkan dari dalam, menyehatkan setiap organ, dan memberi energi baru setiap hari. Jadi mulai hari ini, mari jadikan kebiasaan minum air jahe hangat sebagai langkah kecil menuju kesehatan besar. Minumlah dengan niat baik, rasakan kehangatannya mengalir di tubuh, dan biarkan semangat hidup tumbuh bersama setiap tegukan. Saya juga ingin mengucapkan doa yang tulus untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang setia mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan kepada sahabat semua. Semoga tubuh selalu kuat, pikiran selalu tenang, dan hati selalu dipenuhi rasa syukur. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Bagi yang sedang berjuang menurunkan tekanan darah, kolesterol, atau mengatasi nyeri sendi, semoga jahe bisa menjadi perantara kesembuhan alami yang menenangkan. Dan bagi semua yang sudah rutin menjaga pola hidup sehat, semoga terus diberi umur panjang yang penuh berkah dan kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan bukan hanya tentang umur panjang, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan kualitas hidup terbaik. Jahe hanyalah salah satu alat bantu kecil dari alam, tetapi bila digunakan dengan bijak, ia bisa memberikan perubahan besar. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan tetap semangat menjalani setiap hari dengan bahagia. Insya Allah, di setiap langkah yang penuh kesadaran, kita akan menemukan arti sejati dari hidup sehat di usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama channel Lansia Sehat, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan semangat hidup sehat sampai tua.